Kembali ke pokok bahasan, bahkan jika Luo Xingyun telah bergabung dengan Sekte Phoenix pada waktu itu, ia belum benar-benar terintegrasi ke dalam jajaran eselon atas. Dia mengira dirinya akan tetap menjadi tokoh tingkat menengah di Sekte Phoenix selamanya, tetapi tanpa diduga, terbukanya tangga surgawi memungkinkan dirinya, seorang yang memiliki bakat sejati, untuk akhirnya bersinar. Luo Xingyun tidak pernah merasa bahwa karena dia memiliki pedang kaisar matahari ilahi, Su Han harus menghargainya tinggi. Dia tahu betul bahwa Su Han tidak menghargai orang tertentu, melainkan kekuatan orang itu. Kelangsungan hidup yang terkuat berlaku pada sekte manapun dan dimanapun. Su Han tentu saja akan mempromosikan siapapun yang memberikan kontribusi besar bagi Sekte Phoenix. Ini adil untuk semua orang. Mulai hari ini dan seterusnya, aku menganugerahkanmu gelar Jenderal Iblis yang menakjubkan, kata Su Han. Luo Xingyun sedikit terkejut, yang lainnya juga tampak bingung. Setelah menyaksikan gelar Jenderal Dewa sebelumnya, mereka semua berasumsi bahwa Luo Xingyun juga akan menjadi seorang Jenderal Dewa, tetapi mereka tidak pernah menduga dia akan menjadi seorang Jenderal Iblis. Namun, Luo Xingyun segera menyadari apa yang terjadi. Orang-orang seperti Ling Xiao juga sepenuhnya memahami maksud Su Han. Mereka yang memiliki artefak kuno, seperti Su Yi dan Fang Sun, dianugerahi gelar Jenderal Dewa. Mereka yang memiliki artefak sihir kuno, seperti Luo Xingyun, dianugerahi gelar Jenderal Iblis. Apakah kamu puas? Su Han bertanya lagi. Bawahan ini sangat puas, kata Luo Xingyun dengan suara berat. Kembalilah ke tempatmu. Ya, dia perlahan-lahan duduk kembali di kursinya. Kata-kata Jenderal Iblis yang menakjubkan muncul di benak Luo Xingyun. Harus diakui bahwa gelar apapun yang dianugerahkan Su Han sangatlah mendominasi. Fang Xijin, bawahan ada di sini. Fang Xijin berdiri dan berjalan ke tengah aula utama. Dia baru menjadi anggota Sekte Phoenix selama sehari, jadi dia tidak terlalu peduli dengan gelar dan semacamnya. Dia juga tidak mengerti tujuan mereka. Dibandingkan dengan pencapaian susah payah Luo Xingyun dan yang lainnya, di mata Fang Xijin, gelar ini tidak lebih dari sekadar nama. Apa kau tidak bersemangat sama sekali? Tanya Ye Xiaofei sambil mengerutkan kening. Apanya yang menarik? Fang Xijin bertanya balik. Ye Xiaofei terdiam sejenak, lalu berkata, lupakan saja, kau tidak akan mengerti bahkan jika kukatakan sekarang. Ketika Sekte Phoenix menekan kekuatan lain dan mencapai puncak domain bintang atas, kau akan menyadari manfaat luar biasa yang diberikan gelar ini. Fang Xijin tidak berkata apa-apa lagi dan berdiri di sana dengan tenang. Mulai hari ini dan seterusnya, aku menganugerahkanmu gelar Jenderal Iblis Penyegel Surga, kata Su Han. Sebelum dia sempat bertanya, Fang Xijin berkata, bawahanmu ini sangat puas. Bibir semua orang berkedut sedikit. Sejak Sekte Phoenix didirikan, Fang Xijin tidak diragukan lagi adalah orang nomor satu dalam hal tidak menghormati pemimpin sekte. Ling Xiao mungkin tampak riang dan acuh tak acuh, tetapi ia hanya tak tahu malu di depan pemimpin sekte. Jika pemimpin sekte marah, ia akan bersikap baik. Fang Xijin benar-benar berbeda. Untungnya, Su Han, pemimpin sekte, tidak sombong, jadi dia tidak peduli dengan sikap Fang Xijin. Xiao Qinxian, Setelah Fang Xijin pergi, Su Han melanjutkan, kau sudah lama menjadi anggota senior Sekte Phoenix, tapi kau belum pernah menerima gelar resmi. Orang luar masih memanggilmu dengan nama kecilmu. Pernahkah kau berpikir, gelar apa yang paling cocok untuk temperamen pria tampan sepertimu? Desir-desir. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah Xiao Qinxian. Bukan hanya para anggota tingkat tinggi ini, tetapi banyak orang di Sekte Phoenix juga tahu bahwa ketika Xiao Qinxian pertama kali bergabung dengan Sekte Phoenix, dia sangat tidak tahu malu, bergaul dengan Ling Xiao dan Liu Yun, dan dikenal sebagai tiga bajingan Phoenix. Namun, sejak kematian naga pipi long miliknya, kepribadian Xiao Qinxian berubah drastis. Ia tidak lagi sama seperti sebelumnya dan menjadi pendiam. Nama, bajingan, tidak lagi pantas untuknya.
Hingga hari ini, tidak seorang pun tahu bagaimana naga Pipilong meninggal atau apa yang sebenarnya terjadi. Su Han menggoda Xiao Qinxian dengan memanggilnya pria tampan di depan banyak orang, sebenarnya hanya untuk membangkitkan emosinya. Akan tetapi, itu tetap tidak ada gunanya. Gelar yang diberikan oleh pemimpin sekte adalah yang terbaik, kata Xiao Qinxian. Anda, Su Han menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah. Masalah waktu itu sudah lama berlalu, kenapa kau terus menyiksa dirimu seperti ini? Kalau terus begini, masalah ini lama-kelamaan akan menjadi iblis dalam dirimu. Xiao Qinxian tetap diam. Jika kau bersedia menceritakan apa yang terjadi saat itu, maka aku bersedia mendengarkan, mengerti? Kata Su Han lagi. Xiao Qinxian mengerutkan bibirnya dan berkata, aku akan memberitahu pemimpin sekte ketika aku sudah menemukan jawabannya. Baiklah, Su Han berkata dengan agak lesu, mulai hari ini dan seterusnya, aku menganugerahkan kepadamu gelar Jenderal Ilahi Harpa Naga. Xiao Qinxian terkejut, akhirnya ia mengangkat kepalanya yang sedari tadi tertunduk. Dalam tatapannya ke arah Su Han, tak ada kegembiraan atau kegelisahan, melainkan secercah rasa syukur. Terima kasih, Master Sekte. Jenderal Ilahi Naga Qin jelas merupakan gabungan dari Naga Pipilong dan Fuxi Qin. Xiao Qinxian sangat memahami maksud Su Han. Karena aku tak bisa melupakan, maka tak perlu melupakan. Saat aku binasa saat itu, aku masih menyimpan kenangan miliaran tahun. Aku mengingat semua hal menyedihkan itu dengan jelas, dan aku tak pernah berpikir untuk melupakannya. Su Han menatap Xiao Qinxian lalu berkata, tapi kau harus melewati rintangan ini, mengerti? Xiao Qinxian menarik napas dalam-dalam, bawahanmu ini akan mematuhi semua instruksi Patriark. Duduklah. Ya. Setelah Xiao Qinxian kembali ke tempat duduknya, Su Han menenangkan diri dan berkata, kita tinggalkan dulu soal jabatan. Selanjutnya, mari kita bahas pembagian departemen. Sebelumnya, Sekte Phoenix sudah memiliki 5 korps pengawal ilahi, 3 legiun, serta departemen-departemen seperti Gunung Dewa Senjata dan Gunung Dewa Pil. Masing-masing divisi memiliki tugas dan peran yang berbeda, dan sekte ini tidak berniat mengubah divisi-divisi tersebut. Kali ini, tujuan utamanya adalah mendirikan Departemen Inspeksi. Setelah jeda sejenak, Su Han melanjutkan, mulai sekarang, Departemen Inspeksi resmi ditetapkan sebagai departemen yang berada di bawah sekte ini. Fungsi utama Departemen Inspeksi adalah untuk mempromosikan prestise klan kita di mata dunia luar, menyelidiki semua informasi yang berguna, membersihkan unsur-unsur korup dari dalam klan, dan merumuskan berbagai hukuman. Biasanya, sekte kami tidak akan ikut campur dalam urusan Departemen Patroli. Utusan patroli Kaisar Langit akan memiliki wewenang penuh atas mereka. Ye Longhe dan Ye Longchen adalah inspektur Departemen Patroli, yang pangkatnya setengah lebih rendah dari inspektur patroli kekaisaran. 5 korps Garda Ilahi dan 3 legiun masing-masing akan mengalokasikan sebagian personel mereka, yang diperkirakan berjumlah 100.000, untuk digunakan oleh Departemen Patroli. Pada saat yang sama, gelar Master Pedang Suci Xin Leng telah diubah menjadi Jenderal Ilahi Xuan Yuan. Mulai saat ini, Jenderal Xuan Yuan, Jenderal Tian Yu, Jenderal Sun Yao, dan Jenderal Long Qin semuanya termasuk dalam Jenderal 10 Penjuru. Jenderal Iblis Penyegel Langit dan Jenderal Iblis yang mengejutkan keduanya tergolong Jenderal Iblis 10 Penjuru. Kalian semua sudah mengerti kenapa saya membagi kalian seperti ini, jadi saya tidak perlu menjelaskannya lebih lanjut. Ya, kerumunan itu menanggapi dengan keras dan serempak. Eselon atas Sekte Phoenix sebenarnya terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama terdiri dari para lelaki tua yang telah mengikuti Su Han dari berbagai penjuru wilayah bintang tingkat menengah, wilayah bintang tingkat rendah, dan bahkan benua Longwu. Bagian lainnya terdiri dari sejumlah kecil individu kuat yang direkrut menggunakan kristal ilahi di wilayah bintang kelas atas. Jelaslah, mereka yang sungguh-sungguh memegang kekuasaan nyata adalah kelompok orang pertama.
Para kultivator yang direkrut dengan kristal ilahi hanya diberi gelar, mereka sepenuhnya dikesampingkan oleh Suhan dan hanya ada dalam nama saja. Faktanya, mereka sendiri sangat jelas tentang situasi mereka. Sebelum mereka benar-benar berkontribusi terhadap Sekte Phoenix dan memperoleh kepercayaan Suhan, mereka tetap tidak lebih dari sekelompok individu yang berorientasi pada keuntungan. Tidak ada yang bodoh, dan tidak perlu ribut-ribut soal ini. Lagi pula, para tetua Sekte Phoenix semuanya telah maju selangkah demi selangkah, dan dalam hal kekuatan tempur, mereka telah menekan kelompok kedua. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. 10 jenderal ilahi penjuru dan 10 jenderal iblis penjuru hanya dipahami oleh kelompok orang pertama. Ada 10 artefak dewa kuno dan 10 artefak iblis kuno. Itulah mengapa diberi nama Sifang. Gelar ini mengungkap ambisi besar Suhan. Jelas, dia ingin merekrut semua orang yang memiliki artefak kuno ke dalam Sekte Phoenix. Atau lebih tepatnya, manusia tidaklah penting, setidaknya artefak kuno dan artefak iblis kuno harus dikendalikan oleh Sekte Phoenix. Sebut saja ambisi serigala Suhan atau keserakahannya yang berlebihan. Singkatnya, tak seorang pun mengira Suhan bertindak terlalu jauh, karena hingga saat ini, semua artefak kuno dan artefak iblis kuno yang diketahui memang berada di Sekte Phoenix. Pemblokiran akun dan pembagian departemen kini telah selesai, jadi saatnya merayakan untuk semua orang. Suhan menyipitkan matanya dan tersenyum, siapa yang bisa memberitahuku bagaimana cara merayakannya? Mereka yang mengenal Suhan segera memahami maksudnya, dan mata mereka berbinar penuh kegembiraan. Sebaliknya, Fang Xijin, yang baru saja bergabung, sedikit mengernyit, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Xijin, sepertinya ada yang ingin kau katakan, tanya Suhan. Fang Xijin ragu sejenak, lalu berkata, Master Sekte, kalau saya bicara tentang pendatang baru yang baru bergabung dengan Sekte Phoenix, sebenarnya cuma aku dan Fang Sun. Status Fang Sun berbeda, jadi aku tak perlu bicara banyak. Tapi dari sudut pandangku sendiri, kurasa tak perlu merayakannya. Lagi pula, dengan begitu banyak orang di Sekte Phoenix, itu terlalu berlebihan. Lagi pula, aku dianugerahi gelar olehmu di hari pertamaku bergabung dengan Sekte Phoenix, dan mungkin banyak orang yang tidak puas. Kalau kita terus-terusan jadi pusat perhatian, aku akan jadi sasaran kritik semua orang. Hahaha. Mendengar ini, tidak hanya Suhan, tetapi hampir semua anggota tingkat tinggi Sekte Phoenix tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Fang Xijin bingung. Suhan berkata, jangan khawatir, tidak peduli seberapa besar acaranya, mereka tidak akan menganggapnya berlebihan atau mubazir. Kenapa? Fang Xijin bertanya lagi. Suhan menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Ye Xiaofei berkata, Nona Fang, Anda tidak tahu banyak tentang Sekte Phoenix. Sebenarnya, perayaan yang disebutkan pemimpin sekte itu bukanlah seperti yang Anda bayangkan. Biasanya, ketika kita ingin merayakan sesuatu, kita perlu mempersembahkan korban darah terlebih dahulu, tambah Ling Xiao. Fang Xijin segera mengerti artinya dan berkata, maksudmu? Ya, itulah yang Anda pikirkan. Suhan berkata perlahan, kau harus tahu bahwa Sekte Phoenix memiliki banyak musuh, termasuk aliansi bintang, kekuatan terkuat. Setelah memasuki tangga surgawi, aliansi bintang, bersama banyak kekuatan lainnya, menghancurkan markas Sekte Phoenix. Istana-istana yang Anda lihat di sini dibangun kembali oleh anggota Sekte Phoenix kami setelah mereka kembali. Tentu saja, itu hanya satu aspek. Aku punya perseteruan yang tak terdamaikan dengan Yuan Ling, jadi wajar saja kalau dia ingin membunuhku. Aku tidak akan marah karenanya. Kedua, ketika kedua ras menjalin komunikasi, Istana Manusia berjanji akan memberi hadiah kepada mereka yang membunuh para setan jenius. Hadiah-hadiah ini datang dari berbagai kekuatan di wilayah bintang atas. Tak diragukan lagi, Master Sekte Phoenix ini telah membunuh para iblis ajaib terbanyak, dengan tak kurang dari puluhan keturunan dari 3 klan. Semua ini tercatat di Istana Pengadilan Manusia.
Namun, ketika saya pergi untuk mengambil hadiah, saya diberitahu oleh Istana Manusia bahwa Kunlun Zai, Sekte Rui, Gerbang Tianlong, dan Paviliun Fengwu belum mengirimkan hadiah. Menurut mereka, mereka akan mengirimkan hadiah tersebut secara langsung kepada saya. Akan tetapi, hingga hari ini, saya belum menerima sedikit pun sumber daya dari mereka. Pada titik ini, Su Han terdiam sejenak, lalu melanjutkan, seharusnya ini milik sekte kita sejak awal. Karena mereka tidak mau menyerahkannya, sekte kita seharusnya memintanya kembali. Ini sudah sepantasnya. Bagaimana menurutmu? Fang Xijin sepenuhnya memahami maksud Su Han dan langsung berkata, tentu saja. Aku selalu menganggap serius janji. Karena mereka sudah berjanji, mereka tidak bisa mengingkarinya. Mereka semua adalah tokoh berpengaruh dan berkuasa. Tidakkah mereka merasa malu? Itulah keuntungan bersikap terus terang. Dia tidak menyanjung dengan sengaja, dia hanya mengutarakan pikirannya dan mengatakan kebenaran. Kalau begitu, kamu akan bertanggung jawab atas masalah ini. Su Han tersenyum dan berkata, sebagai salah satu dari 10 jenderal iblis yang baru dipromosikan dari Sekte Phoenix, kau juga harus menunjukkan wajahmu kepada orang luar. Kalau tidak, aku khawatir banyak orang tidak akan menganggapmu serius. Sudah menjadi kewajibanku untuk mematuhi perintah pemimpin sekte. Fang Xijin segera berdiri. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Su Han berkata dengan tenang. Fang Xijin, dengan sikap seorang jenderal iblis, memimpin pasukan sekte Phoenix yang berkekuatan 100.000 orang ke kuil Kunlun untuk menuntut hadiah yang mereka janjikan. Bagaimana jika mereka tidak memberikannya kepada kita? Tanya Fang Xijin. Jika mereka menolak memberikannya kepadamu, maka kamu tidak perlu melakukan apapun, segera kembali saja. Fang Xijin terus terang, tetapi tidak bodoh. Ia tahu Su Han punya motif tersembunyi, dan langsung mengangguk. Luo Xingyun, dengan penampilan seorang jenderal iblis yang menakjubkan, memimpin pasukan berjumlah 100.000 orang menuju gerbang Tianlong. Su Yi, dengan sikap seorang jenderal surgawi Netherworld, memimpin pasukan berkekuatan 100.000 orang menuju paviliun Tari Phoenix, L. Fang Sun, dengan sikap jenderal ilahi Sun Yao, memimpin pasukan berkekuatan 100.000 orang ke istana Xuanming Timur. Inspektur Ditian berangkat secara pribadi, didampingi oleh Inspektur Ye Longhe dan Ye Longchen. Seluruh 100.000 anggota Departemen Inspeksi berangkat dan ditempatkan di tempat-tempat seperti Gunung Fenghan, Tebing Senying, Laut Qinglin, dan Kota Wuang. Pada periode berikutnya, Su Han mengeluarkan serangkaian perintah, menunjuk hampir semua orang yang baru bergabung dengan Sekte Phoenix dan semua anggota berpangkat tinggi yang baru dipromosikan. Mereka tahu bahwa Su Han ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat mereka terkenal di seluruh wilayah bintang kelas atas. Korps Garda Ilahi Bulan Cerah dan Korps Garda Ilahi Malam Ungu masing-masing akan mengirimkan 500.000 anggota untuk mengikuti Departemen Patroli dan mematuhi semua perintah dari utusan patroli langit kekaisaran, tambah Su Han. Ya, Liu Yun dan Hong Chen keduanya berdiri. Pengerahan dua kelompok pengawal dewa utama ini membuat semua orang menyadari bahwa Su Han akan serius menangani pasukan tersebut. Baru saja mengikuti perintah sekte untuk pertama kalinya, Fang Xijin segera menyadari betapa kuatnya kohesi Sekte Phoenix. Dalam hitungan menit, seluruh pasukan telah berkumpul, berjumlah lebih dari 1 juta prajurit, dan berdiri rapi di alun-alun. Selama pertemuan sebelumnya, Fang Xijin merasa bahwa Ling Xiao adalah orang yang banyak bicara omong kosong. Mereka juga merasakan bahwa atmosfer di Sekte Phoenix sangat santai, dengan setiap orang bertindak sangat santai dan sama sekali tidak seperti seharusnya sebuah sekte. Tetapi saat ini, dia sudah tahu bahwa dia salah. Benar-benar salah. Lebih dari 1 juta orang hadir, dan selain suara langkah kaki, mereka tidak mengeluarkan suara apapun. Hanya dengan satu instruksi dari Liu Yun, Hong Chen, dan yang lainnya, para pengikut Sekte Phoenix akan mengerti apa yang harus dilakukan. Bahkan langkah kaki mereka pun tersinkronisasi dengan sempurna.
Senyum jenaka di wajah Ling Xiao lenyap sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi dingin dan serius. Sepertinya mereka adalah dua orang yang berbeda sekarang. Dia berdiri di depan alun-alun dengan kehadiran yang mengesankan bagaikan kaisar pembunuh dewa, berkilau bagai matahari, bersinar dengan semangat. Meskipun Ling Xiao tidak perlu berpartisipasi dalam operasi ini, dia masih berdiri di sini. Tentu saja, selain dia, anggota tingkat tinggi Sekte Phoenix lainnya, termasuk Su Han, semuanya ada di sini. Salam, Master Sekte. Suara yang lantang dan serempak bergema di seluruh alun-alun. Su Han mengangkat tangannya, menekannya pelan, lalu berkata sambil tersenyum tipis, apapun yang terjadi, Sekte Phoenix kita selalu mengutamakan keselamatan. Kalian semua akan menjadi pilar Sekte Phoenix di masa depan, jadi ingatlah untuk berhati-hati. Operasi ini tidak terlalu penting, dan kalian tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk melaksanakannya. Master Sekte ini berharap saat kalian kembali, Master Sekte Phoenix ini akan bertemu kalian semua. Dipahami? Semua anggota menanggapi. Pergilah, aku akan menunggu kalian semua kembali. Su Han mengangguk sedikit. Saat dia selesai berbicara, lebih dari 1 juta anggota terpecah menjadi beberapa kelompok, meninggalkan Sekte Phoenix, dan menuju ke arah yang berbeda. Tempat-tempat seperti gunung pengguncang angin, tebing elang ilahi, hutan terbalik, dan kota tanpa delusi tidak berada dalam lingkup pengaruh kekuatan seperti Kunlun Zhai. Bahkan dapat dikatakan bahwa kita masih cukup jauh dari kekuatan-kekuatan tersebut. Namun Su Han sengaja mengirim Ditian untuk memimpin Departemen Patroli, serta kelompok pengawal ilahi bulan cerah dan kelompok pengawal ilahi malam ungu, ke tempat-tempat ini. Hanya ada satu alasan, tempat-tempat ini merupakan rute penting bagi pasukan seperti Kunlun Zhai dan Tianlongmen untuk mengangkut barang. Kekuatan yang besar secara alami perlu melakukan bisnis, dan semakin besar kekuatannya, semakin banyak bisnis yang mereka lakukan. Dengan begitu banyak pengikutnya, sumber daya yang ditawarkan setiap tahun oleh pasukan bawahan mereka tidaklah cukup. Warga Kunlun Zhai melewati Gunung Fenghan setiap hari. Tebing elang ilahi merupakan rute yang diperlukan untuk gerbang naga surgawi. Adapun Qinglin Hai, hampir bisa dikatakan sebagai tempat peristirahatan yang khusus dibuka oleh Paviliun Fengwu. Tempat ini telah lama menjadi pasar kecil tempat banyak kultivator independen berdagang. Dari tempat-tempat ini, kota tanpa delusi adalah yang paling unik. Itu adalah sebuah kota, tetapi tidak dimiliki oleh satu kekuatan saja, sebaliknya, kota itu dibangun oleh sekelompok kekuatan yang bekerja sama. Kota tanpa pulang dianggap sebagai pusat bagi pasukan ini dan berbagai rute mereka. Di antara kekuatan yang menciptakan kota tanpa delusi adalah Kunlun Zhai, Tianlongmen, Feng Wuch, dan Dongsuan Minggong. Mungkin itu suatu kebetulan, atau mungkin sesuatu yang telah mereka rencanakan selama ini, tetapi kekuatan yang membangun kota tanpa kembali kebetulan berdiri di sisi yang berlawanan dengan Su Han. Ini pasti yang disebut sebagai sarang ular dan tikus. Ngomong-ngomong soal itu, kota tanpa jalan pulang adalah yang paling dekat dengan Sekte Phoenix, karena markas utama pasukan itu semuanya berada di pusat distrik tingkat ke-7. Oleh karena itu, Ditian dan yang lainnya termasuk orang pertama yang tiba. 2 hari kemudian, saat fajar, matahari terbit dan kehangatannya menyebar ke seluruh bumi. Kota raksasa itu seluruhnya hitam, dengan setiap bata dan ubinnya terbuat dari batu giok hitam. Dari kejauhan, kota itu tampak seperti binatang buas, dipenuhi dingin dan buas, sedang berbaring tengkurap. Kota tanpa kembali itu luas, dengan sedikitnya 10 juta kultivator di dalamnya, berasal dari banyak kultivator independen dan berbagai kekuatan besar. Bagi para kultivator, hampir tidak ada perbedaan antara siang dan malam, sehingga kota tanpa pulang ini juga dapat dianggap sebagai kota yang tidak pernah tidur. Berbeda dengan kota-kota lain, kota tanpa kembali tidak memiliki banyak aturan. Selama kamu punya kekuatan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tentu saja,
Mereka yang telah lama tinggal di sini tahu bahwa kekuatan yang membangun kota tanpa kembali ini sama sekali tidak boleh dianggap remeh. Kalaupun ada aturan, itu adalah aturan yang ditetapkan oleh pasukan ini. Kota tanpa jalan pulang hanya memiliki satu pintu masuk, yaitu gerbang timur. Seluruh kota diselimuti layar cahaya melingkar yang besar. Dari kejauhan, layar itu tampak agak transparan, tetapi setelah diamati lebih dekat, seseorang dapat merasakan aura menakjubkan yang terpancar dari layar cahaya itu. Pada saat ini, banyak pembudidaya yang berdiri di gerbang timur tiba-tiba melihat titik-titik gelap dan padat muncul di kejauhan. Titik-titik hitam ini bergerak sangat cepat. Jika memindainya dengan indera ketuhanan, siapapun akan segera menyadari bahwa mereka adalah sekelompok orang. Ada banyak sekali orang, lebih dari 1 juta. Orang-orang ini semuanya mengenakan seragam yang sama, meskipun warnanya berbeda karena posisi pekerjaan mereka, tetapi masing-masing dari mereka memiliki burung phoenix yang tampak hidup yang disulam di dada mereka. Ketika para kultivator di gerbang timur melihat siapa pendatang baru itu, mereka langsung tercengang. Orang-orang dari Sekte Phoenix, dan banyak sekali dari mereka. Apa yang mereka lakukan di sini? Sekte Phoenix tidak mungkin tidak menyadari bahwa kota tanpa jalan pulang ini dibangun oleh kekuatan seperti Kunlun Zai dan Istana Dongsuan Ming, kan? Tentu saja tidak, itu bukan rahasia, bahkan kultivator tingkat terendah pun tahu itu. Sungguh luar biasa, lebih dari 1 juta orang telah tiba, dan mereka jelas tidak datang untuk bermalam. Cek, sepertinya di antara kekuatan yang menghancurkan markas Sekte Phoenix setelah banyak anggotanya yang berpangkat tinggi memasuki tangga surgawi, Sekte Naga Surgawi dan Paviliun Tari Phoenix ada di antara mereka, kan? Mungkinkah karena ini? Itu tidak benar. Kalau memang ini masalahnya, kenapa mereka tidak pergi saja ke markas sekte-sekte itu? Saya juga berpikir itu tidak mungkin. Pertanyaan kuncinya adalah apakah kekuatan Sekte Phoenix cukup kuat untuk menjamin klaim seperti itu? Lihat, bukankah itu Ditian, inspektur yang baru dipromosikan? Cek, kekuatan Sekte Phoenix memang biasa-biasa saja, tapi aura mereka cukup mengesankan. Mereka bahkan punya Jenderal Ilahi 10 arah dan Jenderal Iblis 10 arah. Lagi pula, bukankah mereka hanya sekelompok kultivator alam dewa surgawi? Haha, aku melihatnya tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang rela menggunakannya untuk memuaskan kesombongan mereka, jadi apa urusanmu? Bahkan 4 prefektur besar pun belum membuat nama sebesar itu. Apalah arti Sekte Phoenix jika dibandingkan dengan mereka? Suara gemerisik bergema di sekitar, menyebabkan para kultivator yang berencana memasuki atau meninggalkan kota tanpa jalan pulang berhenti sejenak, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Orang-orang mempunyai pendapat yang berbeda, sebagian memihak pada Sekte Phoenix, sedangkan sebagian lainnya meremehkannya. Akan tetapi, yang terakhir masih lebih umum. Sebab, mengetahui bahwa kota tanpa jalan pulang dibangun oleh kekuatan seperti Kunlun Zai, para kultivator yang memihak Sekte Phoenix jarang datang ke sini. Tidak ada penjaga di kota tanpa khayalan, dan setiap kultivator yang datang ke sini dapat datang dan pergi sesuka hati mereka. Dipimpin oleh Ditian, dan dibantu oleh Ye Longhe dan Ye Longchen, 1 juta anggota Sekte Phoenix tiba dengan momentum yang luar biasa. Rambut biru Ditian berkibar tertiup angin saat ia melirik ke arah banyak kultivator yang memandangnya dan rekan-rekannya. Meskipun para kultivator berhenti berbicara setelah Sekte Phoenix tiba, Ditian dapat menebak apa yang mereka pikirkan bahkan dengan jari kakinya. Dalam pikiran Ditian, mereka yang bersedia tinggal di kota tanpa jalan pulang tidak diragukan lagi merupakan kelompok yang beraneka ragam. Oleh karena itu, dia tidak berniat menyapa orang-orang tersebut. Setelah mendarat, semua orang memasuki kota tanpa pulang langsung melalui gerbang timur. Bagian dalamnya memang ramai, tidak seperti bagian luar yang tampak dingin. Daerah sekelilingnya dipenuhi kios-kios dan toko-toko, suatu pemandangan kemakmuran yang ramai. Pergilah ke Menara Magpie, perintah Kaisar. Ya,
Kerumunan itu menanggapi dan mengikuti jejak Ditian menuju Menara Magpie. Karena mereka datang ke kota tanpa jalan pulang, Departemen Patroli tentu saja telah menyelidiki berbagai hal yang menyangkut kota tersebut. Magpie Tower adalah restoran mewah yang dibangun di sini oleh Istana Dongsuanming. Tentu saja, dari luar restoran ini tampak seperti restoran mewah, tetapi di dalamnya juga dapat dianggap sebagai benteng Istana Dongsuanming di kota tanpa jalan pulang. Pasukan seperti Kunlun Shai dan Tianlongmen juga memiliki benteng di sini, meskipun mereka mungkin menyamar sebagai penginapan atau toko. Sejuta pengikut, dan mereka semua dari klan Phoenix. Identitas mereka yang sensitif langsung menarik perhatian saat mereka memasuki kota tanpa jalan pulang. Banyak mata tertuju pada mereka, dan orang-orang di jalan utama secara naluriah memberi jalan. Ditian mengabaikan orang-orang ini dan memimpin anggota Sekte Phoenix untuk berdiri di depan Menara Magpie setengah jam kemudian. Menara Magpie cukup besar, dengan 10 lantai tingginya, tetapi masih belum cukup jika dibandingkan dengan jutaan anggota Sekte Phoenix. Seluruh jalan hampir seluruhnya ditempati oleh orang-orang dari Sekte Phoenix, membuat suasana menjadi sangat ramai. Kalian berdua, bawa sekelompok orang dan pergi ke Mingyuin dan Sendan Shop, kata Ditian. Baik, Ye Longhe dan Ye Longchen mengangguk, lalu 2/3 kelompok berpisah dan menuju kedua tempat tersebut. Mingyuin berada di bawah grup Kunlun Shai, sementara Sendan Shop berada di bawah grup Pavilion Fengwu. Tentu saja, meskipun beberapa orang terpisah, masih ada lebih dari 300.000 orang yang berdiri di sini. Burung Phoenix di tubuh mereka sangat menarik perhatian, dan Menara Magpie masih belum mampu menampung mereka semua. Menara Magpie telah menerima kabar tentang kedatangan Sekte Phoenix. Biasanya, jika ada pelanggan datang, staflah yang akan menyambutnya. Namun pada saat ini, seorang pria paruh baya muncul dari Menara Magpie. Dia mengenakan pakaian tetua unik dari Istana Dongsuanming. Dilihat dari 4 bintang hitam pucat di antara alisnya, ia jelas bukan sesepuh biasa. Jika ia hanya sesepuh sekte dalam atau luar, ia tidak mungkin memiliki kultivasi dewa surgawi bintang 4. Yang menemaninya adalah 2 dewa surgawi bintang 1 dan puluhan dewa mendalam. Sekte Phoenix telah datang dari jauh, benar-benar membawa kehormatan ke tempat tinggalku yang sederhana, Menara Magpie. Pria paruh baya itu tersenyum dan menangkupkan tangannya sebagai salam, lalu berkata, "Saya Pei Meng, tetua ketujuh Istana Taya, Istana Dongsuanming. Mohon maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal, dan semoga inspektur berkenan memaafkan saya." Sikapnya yang tampak rendah hati hanyalah kedok, Ditian tidak akan tertipu oleh senyumnya. Ditian tersenyum dan berkata, "Apa gunanya aku meminta Penatua Pei datang sendiri untuk menyambutku? Aku hanya lewat di sini, menunggu kabar, jadi aku hanya mampir untuk beristirahat. Penatua Pei, tidak perlu ada acara semegah ini. Dalam hal skala, Istana Dongsuanming milikku mungkin tidak sebanding dengan Sekte Phoenix." Pei Meng masih tersenyum dan berkata, "Kau membawa lebih dari 1 juta pasukan, dan mereka dipimpin langsung oleh inspektur kekaisaran dan 2 pengawas. Kalau kau bilang itu hanya untuk istirahat, aku sungguh tidak percaya." "Haha, Penatua Pei terlalu memikirkannya." Ditian tertawa keras lalu berjalan memasuki Menara Magpie. Saat Ditian melewati Pei Meng, ia tiba-tiba berkata, "Sebelum aku datang ke sini, aku sudah menanyakan peraturannya. Di Menara Magpie, kita makan dulu baru bayar. Tetua Pei, kau tidak berpikir bahwa karena kami dari Sekte Phoenix, kami tidak mampu membayar makanan, jadi kau ingin kami membayar dulu sebelum mempersilakan kami masuk, kan?" Senyum Pei Meng tetap ada, tetapi tatapannya menjadi gelap. Dia benar-benar punya ide itu. Dengan begitu banyak orang dari Sekte Phoenix yang datang, pasti ada alasan yang tidak jelas. Bagaimana mungkin dia membiarkan Sekte Phoenix memanfaatkannya? Namun saat ini, Ditian bahkan lebih cerdik. Kalau aku sampai mengemukakan hal ini langsung di hadapan banyak orang, dan mereka tetap berusaha menghentikanku serta memaksaku membayar makanannya terlebih dahulu,
maka jelaslah bahwa aku takut kepada Sekte Phoenix. Siapa yang tidak tahu bahwa Sekte Phoenix sangat kaya? Jika Pei Meng benar-benar bersikeras mempersulit keadaan, maka istana Dongsuan Ming akan tampak terlalu picik. Kekuatan tingkat pertama dengan pikiran sempit seperti itu tentu akan dipandang rendah oleh kultivator lain. Jika masalah ini terbongkar, saat berhadapan dengan kekuatan seperti Kunlun Zhai, mereka niscaya akan mengalami kerugian dalam hal moral. Yang terpenting, aturan di Siklu adalah makan dulu dan bayar kemudian. Oleh karena itu, agar tidak mempermalukan istana Dongsuan Ming, Pei Meng tetap harus mengikuti aturan. Hahaha, bagaimana mungkin? Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya seketika, dan Pei Meng tertawa terbahak-bahak. Meskipun Sekte Phoenix memiliki banyak orang, istana Dongsuan Mingku bukanlah kekuatan yang miskin dan lemah. Jangankan hanya 1 juta orang, bahkan jika 30 juta orang datang, istana Dongsuan Mingku mampu menanggung biaya makan mereka. Benarkah? Mata Ditian berbinar. Tentu saja benar. Aku hanya khawatir Sekte Phoenixmu tidak memiliki 30 juta orang. Mata Pei Meng berbinar. Kalau begitu, aku bisa tenang. Sambil berjalan, Ditian berkata, Sekte Phoenixku datang ke sini untuk menunggu kabar, tapi kita tidak tahu kapan kabar itu akan tiba. Jadi, kita mungkin harus makan beberapa kali lagi. Karena Tetua Pei begitu murah hati, aku akan menerimanya. Tapi Tetua Pei, tenang saja, aku akan membayar makanannya dengan kedua tanganku setelah masalah ini selesai. Senyum Pei Meng tetap tidak berubah saat dia bertanya, bolehkah saya bertanya, Inspektur Kekaisaran, berita apa yang Anda tunggu? Penatua Pei akan tahu kapan saatnya tiba. Senyum Ditian semakin lebar saat ia menunjuk orang-orang di belakangnya dan berkata, Sekte Phoenixku terlalu ramai, jadi kami berencana membersihkan menara Magpie terlebih dahulu. Tetua Pei tidak perlu khawatir, jika mereka keberatan, mereka bisa datang dan menemuiku. Sekte Phoenix juga akan menanggung biaya pembersihan area ini 2 kali lipat. Jika masih tidak bisa menampung semua orang, Tetua Pei harus mengatur beberapa orang untuk mengantarkan makanan kepada para murid di luar. Ini Pei Meng mengerutkan kening dan berkata, mengirim makanan boleh saja, tapi membersihkan area itu sesuatu yang saya khawatir tidak bisa saya lakukan, karena melanggar aturan. Jadi begitu, Ditian berkata dengan nada menyesal, awalnya aku berencana membiarkan para murid Sekte Phoenix beristirahat dengan tenang, tetapi karena Tetua Pei sudah mengatakannya, tentu saja aku tidak akan mempersulit mereka. Ayo kita kosongkan sebanyak mungkin kamar yang ada. Aku melihat tanda-tanda di sana, jadi seharusnya masih ada beberapa kamar kosong. Sambil berbicara, Ditian menunjuk ke banyak tanda yang tergantung di atas meja resepsionis. Meskipun Magpie Tower adalah sebuah restoran, tempat ini juga merupakan kombinasi antara restoran dan penginapan, tempat siapapun dapat makan dan menginap. Semua tanda itu mempunyai nomor ruangan tertulis di atasnya, dan setiap ruangan yang tergantung di sini jelas merupakan ruangan kosong. Secara relatif, menara Magpie lebih mahal, dan tidak banyak kultivator yang mampu menginap di sana. Tentu saja, mustahil menara tersebut selalu penuh setiap hari, dianggap baik jika terisi sekitar sepertiganya. Pei Meng melihat kembali tanda-tanda itu dan merasakan sedikit penyesalan. Kalau saja kami tahu ini akan terjadi, kami seharusnya sudah menurunkan tanda-tanda itu lebih awal. Dia selalu merasa Sekte Phoenix punya niat jahat. Meskipun dia tahu bahwa Istana Xuanming Timur adalah salah satu kekuatan yang menghancurkan markas sekte tersebut, Ditian masih bisa tersenyum begitu ramah. Pei Meng pasti sudah gila karena berpikir Ditian tidak ada di sana untuk membuat masalah. Namun, keadaan sudah terlanjur sampai pada titik ini, dan dengan begitu banyak orang yang menonton, Pei Meng berada dalam posisi sulit dan hanya bisa berkata, tentu saja, aku akan mengatur kamar yang tersisa untuk kalian semua. Baiklah, ayo kita mulai memesan. Aku juga lapar. Ditian memasuki menara Magpie dan menemukan meja untuk duduk. Di belakangnya, sekelompok besar anggota Sekte Phoenix menyerbu masuk,
langsung memenuhi seluruh aula lantai pertama. Tidak hanya itu, mereka juga naik ke lantai 2, 3, dan 4. Bahkan lantai 10. Lobi di semua lantai dipenuhi orang-orang dari Sekte Phoenix. Pei Meng bisa dengan jelas mendengar derap langkah kaki dan suara meja serta kursi yang sedang disusun. Dalam situasi ini, tamu lainnya jelas tidak bisa tinggal lebih lama karena takut terlibat. Oleh karena itu, bahkan tanpa Pei Meng membersihkan area tersebut, banyak tamu sudah mulai keluar. Pada titik ini, hampir semua orang di Magpie Tower, kecuali staf, berasal dari Sekte Phoenix. "Tertiblah kalian!" teriak Ditian. Ekspresi Pei Meng sangat muram, tetapi ketika dia berbalik menatap Ditian, dia tersenyum. Ia hendak mengatakan sesuatu ketika Ditian tiba-tiba berbicara, "Kudengar Menara Magpie punya banyak hidangan lezat yang tak hanya lezat, tapi juga bisa meningkatkan level kultivasi seseorang. Tetua Pei, bisakah kau memperkenalkannya pada kami?" Mata Pei Meng berkedut, tetapi ia memaksakan diri untuk berkata, "Itu benar, dan itulah fondasi Menara Magpie-ku. Misalnya, ikan koi rebus ini, setelah dimakan, dagingnya akan membentuk susunan pengumpul roh mini di dalam tubuhnya. Meskipun tidak menyerap banyak energi ilahi langit dan bumi, ia dapat bertahan selama 5 hari. Pei Meng membicarakan hal ini dengan sedikit bangga. Karena ini adalah hidangan eksklusif Istana Dongsuan Ming, dan bahan-bahan untuk koi rebus juga dikontrol secara eksklusif oleh Istana Dongsuan Ming, sangat kecil kemungkinannya bagi kekuatan lain untuk mempelajarinya. Akan tetapi, sebelum harga dirinya bertahan lama, kata-kata Ditian menghancurkannya sepenuhnya. "Bagus sekali. Ayo kita makan satu koi rebus ini untuk kita masing-masing." Apa? Bahkan Pei Meng, Dewa Surgawi, tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya. Lebih dari 300.000 orang, satu untuk setiap orang. "Ya, apakah ada masalah?" Ditian berkata, "Penatua Pei pernah berkata bahwa bahkan jika itu berarti memberi makan 30 juta orang, Istana Dongsuan Ming mampu membiayainya. Tentunya mereka tidak akan mengingkari janji mereka secepat itu, kan?" Pei Meng menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, "Ikan koi rebus memang lezat, tapi harganya juga sangat mahal, mencapai 100.000 kristal per hidangan. Jadi, Penatua Pei masih khawatir kita tidak mampu membeli makanannya." Ditian mencibir, 100.000 per orang, lebih dari 300.000 orang, itu hanya sedikit di atas 30 miliar kristal ilahi. Sekte Phoenixku bisa dengan mudah mempekerjakan lebih dari itu untuk seorang kultivator alam dewa kuno. Apa yang dikhawatirkan Penatua Pei? Kali ini, ketua sekte memberiku 10 triliun kristal ilahi untuk kubelanjakan sesukaku. Jangan khawatir aku tidak mampu membeli makanan. Yang seharusnya dikhawatirkan Penatua Pei adalah apakah dia mampu membeli makanannya. Tentu saja, jawab Pei Meng secara naluriah. Jika Anda benar-benar mengatakan tidak, maka menggabungkan hal itu dengan apa yang Anda katakan sebelumnya akan menjadi tamparan keras. Terlebih lagi, Pei Meng tidak percaya bahwa Sekte Phoenix akan makan malam dan menyerbu wilayah Istana Dongsuan Ming miliknya. Kalau begitu, biarkan para pelayan yang menyiapkannya. Cepat sajikan makanannya, rasanya tidak enak kalau sudah dingin. Ditian tersenyum dan berkata, "Kita harus merepotkan Tetua Pei untuk memperkenalkan hidangan lainnya kepada kita." Pei Meng menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara ketika Ditian menambahkan, "Tidak ada yang rasanya biasa-biasa saja, tidak ada bahan-bahan biasa saja, dan tidak ada yang tidak bisa meningkatkan kultivasi. Kita tidak kekurangan uang." Pei Meng merasakan sesak di dadanya, sedikit rasa manis yang merupakan tanda ia akan muntah darah. Dia kemudian memperkenalkan beberapa hidangan lagi kepada Ditian dan yang lainnya. Ditian, di sisi lain, hanya memesan hidangan mahal. Biaya satu kali makan saja untuk lebih dari 300.000 orang ini akan melebihi 100 miliar kristal suci. Kalau ditambah biaya kamar pasti lebih mahal lagi. Secara logika, Pei Meng seharusnya sangat gembira dengan klien sebesar itu, tetapi ia tidak bisa merasa gembira.
Pei Meng merasa bahwa Sekte Phoenix sengaja datang ke sini untuk menimbulkan masalah, tetapi dia tidak punya bukti. Setelah staf mulai menyajikan hidangan, Pei Meng akhirnya menemukan tempat untuk duduk sendiri. Ia mengeluarkan kristal transmisi suara dan berkata dengan suara pelan, "Di kota tanpa kembali, di Menara Magpie, di Tian, Inspektur Sekte Phoenix telah tiba dengan 1.000.000 pasukan." Ia mengatakan bahwa ia sedang menunggu pesan. Pesan apa yang ia tunggu? Tak lama kemudian, terdengar suara dari ujung sana, "Entahlah, kita tunggu saja." Mereka memesan banyak hidangan, yang harganya melebihi 2 miliar kristal dewa, tambah Pei Meng. Bagi Ditian dan yang lainnya, hidangan yang bernilai lebih dari 100 miliar hanya bernilai 2 miliar kristal dewa, yang menunjukkan bahwa Pei Meng telah sengaja menaikkan harga sebelumnya. 2 miliar, tidak bisakah kau bilang saja tidak ada makanan? Kata pihak lain. Pei Meng berhenti sejenak, lalu berkata dengan marah, "Aku juga ingin mengatakan itu, tetapi setelah mengatakan itu, dia tidak hanya menampar wajahnya sendiri, tetapi juga menampar wajah istana Dong Xuanming. Hanya dapat dikatakan bahwa Ditian berada satu tingkat di atasnya dalam hal keterampilan berbicara. Lupakan saja, banyak sekali yang menonton. Istana Dong Xuanmingku tidak boleh kehilangan muka di hadapan kekuatan seperti Kunlun Zai. Kalau mereka mau makanan, bawa saja. Apa menurutmu mereka berani makan dan kabur begitu saja?" Kata pihak lain lagi. Pei Meng berkata, "Tidak hanya di Magpie Tower, tetapi mereka juga mengirim sekelompok orang ke Mingyuin dan Sendan Shop. Itu yang terbaik. Jika ada kerugian, bukan hanya istana Dong Xuanmingku yang harus menanggungnya." Setelah pihak lain selesai berbicara, kristal transmisi suara meredup. Pei Meng berdiri di sana sejenak, berpikir, sebelum akhirnya menyimpan kristal komunikasi dan berjalan menuju aula. Di lobi lantai 10 Menara Magpie ini berisik sepanjang sore. Anggur dan makanan lezat dihidangkan terus-menerus, dan para anggota Sekte Phoenix saling bersulang, tampak sangat nyaman dan tenang, seperti mereka berada di rumah sendiri. Pei Meng semakin marah saat dia menatap layar, dan kalimat yang sama terus terngiang di benaknya, "Aku akan mencekik kalian sampai mati, bajingan." Malam hari. Tidak ada bintang yang muncul, seluruh langit gelap gulita, bahkan cahaya bulan pun tertutup awan gelap. Angin kencang menderu di sekitar kota tanpa jalan pulang, seolah-olah badai sedang terjadi, menandakan sesuatu yang akan terjadi. Fenomena alam ini tidak memengaruhi para kultivator, faktanya, mereka bahkan dapat memanipulasinya jika mereka mau. Oleh karena itu, kota tanpa delusi masih ramai dengan aktivitas. Akan tetapi, sejak anggota Sekte Phoenix memasuki kota, kesibukannya telah berkurang drastis. Apapun jenis monster atau iblismu, tak seorang pun berani bersuara. Bahkan Menara Magpie, milik Istana Xuanming Timur, harus dilayani dengan baik, apalagi mereka. Sebaliknya, inilah Menara Magpie. Tempat itu sudah penuh sesak dengan orang, jadi tidak perlu dikatakan lagi. Hebatnya, di jalan luar, banyak orang berpakaian klan Phoenix tengah minum dan makan dengan lahap. Tanpa meja dan kursi, mereka hanya berdiri di sana, menggunakan kekuatan kultivasi mereka untuk menopang hidangan dan anggur, sambil seringkali mendentingkan gelas. Aroma makanan dan anggur tercium kemana-mana, membuat bahkan para kultivator yang tidak lapar pun meneteskan air liur. Orang-orang ini benar-benar bisa makan. Ya, saya terus berbicara tanpa henti sejak saya tiba pagi ini. Hidangan yang mereka makan semuanya adalah hidangan kelas atas dari Magpie Tower. Dari segi nilai, mungkin harganya lebih dari 100 miliar, kan? Kau tidak tahu apa-apa. Hidangan ikan koi rebus itu sudah dihargai 100.000 kristal ilahi per porsi. Hanya dengan memakan ikan koi itu, masing-masing mungkin punya setidaknya 10, kan? Cek, untunglah Istana Dong Xuanming punya danau sendiri untuk beternak koi. Kalau tidak, aku khawatir mereka tidak akan bisa menyediakan bahan-bahan ini. Jumlahnya pasti lebih dari 100 miliar.
Saya rasa setidaknya lebih dari 500 miliar, atau bahkan lebih. Menghabiskan begitu banyak kristal suci hanya untuk beberapa kali makan. Bukankah Sekte Phoenix hanya membuang-buang uang? Sayangnya, ini bukan hanya soal makanan. Apa kau tidak melihat bagaimana keadaannya telah berubah? Suara ini, yang dimulai sejak pagi hari dan terus berlanjut tanpa henti hingga saat ini, tidak pernah berhenti. Bahkan jika orang-orang dari Sekte Phoenix mendengarnya, mereka sama sekali tidak mau memperdulikannya. Pei Meng sesekali muncul entah dari mana, senyumnya semakin jarang dan kaku. Menurut perhitungannya, pengeluaran Sekte Phoenix saat ini di Menara Magpie jauh lebih dari beberapa ratus miliar, jumlahnya sudah mencapai 2 triliun. Meskipun Pei Meng sengaja menaikkan harga, ia selalu menandai harga dengan jelas sebelum menyajikan hidangan. Karena kedua belah pihak bersedia memberi dan menerima, tidak dapat dikatakan bahwa Pei Meng berbuat salah kepada mereka. Dengan jumlah sebesar itu, biaya Siklu melebihi 10 miliar. Dia ingin bertanya pada Ditian tentang cara melunasi tagihan, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya karena harga dirinya. Jika Sekte Phoenix benar-benar mencoba makan malam dan melarikan diri, maka Pei Meng akan menghadapi konsekuensi yang tidak dapat ditanggungnya. Pada suatu saat tertentu, melihat anggota Sekte Phoenix masih berteriak meminta lebih banyak makanan, Pei Meng akhirnya tidak bisa menahan diri dan berjalan mendekati Ditian. "Penatua Pei, apakah ada yang Anda butuhkan?" tanya Ditian. Uhuk, begitulah adanya." Pei Meng terbatuk 2 kali, dan hendak melanjutkan berbicara ketika kristal transmisi suara di cincin penyimpanannya tiba-tiba menyala. Pei Meng mengerutkan kening dan berkata kepada Ditian, "Tidak apa-apa, semuanya silakan bersenang-senang." Setelah berkata demikian, dia mengambil kristal komunikasi dan berjalan pergi ke tempat lain. "Segera hentikan semua pasokan makanan ke Sekte Phoenix. Orang-orang ini benar-benar ke sini untuk makan dan kabur." Suara yang datang dari dalam membuat Pei Meng tertegun, menyebabkan kepalanya berdengung. Sesuai dengan namanya, Pei Meng benar-benar tercengang saat ini. Makan dan berlari. Dia telah memikirkan hal ini sebelumnya, dan sebetulnya dia telah memikirkannya selama ini. Tetapi dia merasa hal itu mustahil. Ketika Suhan dan yang lainnya meninggalkan tangga surgawi, banyak orang melihat tingkat kultivasi mereka, yang paling tinggi adalah puncak alam dewa surgawi. Meskipun kekuatan Sekte Phoenix telah meningkat secara signifikan, masih belum ada ahli alam dewa kuno yang hadir. Ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati Sekte Phoenix masih jauh tertinggal dari kekuatan yang berakar kuat seperti Istana Xuan Ming Timur. Selain itu, para ahli alam dewa kuno teratas dari berbagai kekuatan, seperti Ratu Penghancur, Dewa Iblis Primordial, penguasa Istana 100 Bunga, penguasa Istana Raja Awan Yun Wang, dan seterusnya, semuanya telah memasuki Gua Setengah Suci dan belum keluar. Betapa beraninya Sekte Phoenix makan malam dan menyerbu Magpie Tower. Tidak, benarkah? Pei Meng, seorang ahli alam dewa surgawi bintang 4 yang bermartabat, tergagap pada saat ini. Dia benar-benar mulai panik. Lebih dari 10 miliar kristal suci abis dimakan oleh Sekte Phoenix. Bahkan untuk seluruh istana Dongsuan Ming, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Bukan berarti Pei Meng bodoh, tetapi Sekte Phoenix memang tidak punya alasan untuk makan malam dan pergi begitu saja. Pei Meng sebelumnya telah menyampaikan pesan ini kembali ke Istana Xuan Ming Timur, tetapi Istana Xuan Ming Timur tidak menghentikannya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa mereka tidak percaya Sekte Phoenix akan makan dan pergi begitu saja. Tetapi hal yang mustahil ini benar-benar terjadi. Bukan hanya Menara Magpie, orang-orang dari Sekte Phoenix juga telah tiba di markas Sekte, kata pihak lain dengan muram. Apa? Pei Meng terkejut. Suhan pergi ke sana secara pribadi. Itu bukan Suhan, tapi Fang Sun, salah satu dari 10 jenderal ilahi yang baru dipromosikan dari Sekte Phoenix. Sebuah suara terdengar dari kristal komunikasi. Orang ini membawa pasukan 100.000 orang, dan dia terlihat sangat agresif.
Dia bilang dia datang untuk meminta hadiah yang dijanjikan istana Dongsuan Ming dulu. Kepala istana jelas tidak akan menyetujuinya, dan Sekte Phoenix tampaknya tidak berencana untuk bergerak. Mendengar kata-kata ini, pandangan Pei Meng kabur dan dia hampir pingsan. Dia akhirnya mengerti niat Sekte Phoenix. Aku tahu kamu tidak akan memberikan hadiah itu, jadi aku akan mengirim seseorang untuk makan dan pergi dulu. Mereka akan makan sebanyak yang mereka bisa. Dasar rumput. Pei Meng tiba-tiba menoleh, matanya merah saat dia menatap Di Tian. Dia benar-benar membenci para bajingan dari Sekte Phoenix. Makan dan pergi itu urusanmu, tapi kenapa kau harus memilih Menara Magpie? Kenapa kau harus memilih tempat yang kujaga? Di Tian, Inspektur Sekte Phoenix, berada di puncak alam Dewa Surgawi. Kau bukan tandingannya. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Suara lain datang dari seberang, barang-barang yang diperoleh dari medan perang para dewa akan segera melewati kota tanpa jalan pulang. Menurut informasi, sepertinya ada barang yang sangat penting di dalamnya. Meskipun kita tidak tahu apa itu, kalian harus melindungi semua barangnya. Sedangkan untuk orang-orang Sekte Phoenix, tahan mereka untuk saat ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja dengan makanan gratis ini. Medan perang para dewa. Sebuah pikiran terlintas di benak Pei Meng, dan tanpa sadar ia bertanya, Sekte Phoenix, mungkinkah mereka datang ke sini hanya untuk barang-barang ini? Makan dan lari adalah hal sekunder, merebut barang-barang ini adalah kuncinya. Mereka berani. Pihak lain mencibir, di antara orang-orang yang mengawal perbekalan kali ini adalah Tetua Agung Istana Tayamu. Jika Di Tian berani merampoknya, dia pasti sudah bosan hidup. Medan perang para dewa konon menjadi tempat bertempurnya banyak dewa yang tiada taraf pada awal terbentuknya dunia. Tentu saja hal ini tidak mungkin diverifikasi, itu hanya sekadar catatan dalam buku-buku kuno, dan tidak seorang pun tahu apakah itu benar atau salah. Sebelum Star Alliance menguasai dunia, medan perang para dewa terbuka bagi siapa saja yang bisa masuk dan keluar sesuka hati, selama Anda memiliki kemampuan bertahan hidup di sana. Hal ini penuh dengan bahaya, tetapi sumber daya dan peluang yang tersedia sangat terbatas. Terlebih lagi, lingkungannya sangat keras, dengan banyak fenomena supernatural yang bahkan para pembudidaya ini pun tak mampu menolaknya. Oleh karena itu, semakin sedikit orang yang pergi ke sana. Lagi pula, ini tugas yang sia-sia. Lebih baik gunakan waktu itu untuk melakukan hal lain yang lebih aman dan bisa memberimu kristal ilahi. Namun, puluhan ribu tahun yang lalu, seseorang memperoleh pecahan dari medan perang para dewa. Tidak seorang pun tahu apa pecahan ini, tetapi faksi yang mendapatkannya mampu mencapai level 1 dari level 3 hanya dalam 10.000 tahun setelah memperolehnya. Dan kekuatan ini tidak lain adalah Istana Dongsuan Ming saat ini. Peristiwa ini menyebabkan kehebohan besar dalam sistem bintang kelas atas saat itu. Banyak orang menduga bahwa kemajuan pesat Istana Dongsuan Ming pasti disebabkan oleh pecahan ini. Sebagai bekas kekuatan tingkat ketiga, fondasi asli Istana Dongsuan Ming hampir transparan. Terlepas dari fragmen ini, tidak ada alasan mengapa mereka dapat menghasilkan begitu banyak individu kuat dan sekaligus maju ke kekuatan tingkat pertama dalam 10.000 tahun. Di tengah kecurigaan ini, medan perang para dewa, yang secara bertahap ditinggalkan, sekali lagi menjadi perhatian publik. Tak terhitung banyaknya pembudidaya yang pergi ke medan perang para dewa, dan jumlah mereka yang tewas di sana pun sangat besar. Meskipun tidak seorang pun yang memperoleh pecahan seperti yang ada di Istana Xuanming Timur, masih banyak orang yang ingin mencoba peruntungan dan berharap memperoleh rezeki luar biasa dari pecahan tersebut. Kemudian, Su Han jatuh, Bima Sakti berguncang, paviliun pembunuh dewa hampir seluruhnya memberontak, dan aliansi bintang muncul entah dari mana. Mereka dengan cepat menutup medan perang para dewa, yang dipimpin oleh aliansi bintang dan bersekutu dengan kekuatan-kekuatan seperti Kunlun Zhai dan Istana Dongsuan Ming, mengabaikan perlawanan dari kekuatan-kekuatan lain dan para pembudidaya independen. Sejak saat itu,
Para kultivator independen tidak dapat lagi memasuki medan perang para dewa kecuali mereka bergabung dengan faksi tertentu. Jika tidak, aliansi bintang tidak akan mengizinkan mereka masuk. Sekte-sekte yang ingin memasuki medan perang para dewa juga harus membayar sejumlah kristal suci. Konon, untuk masuk ke dalamnya dibutuhkan biaya 100 juta kristal suci. Dibandingkan dengan kekuatan dahsyat itu, 100 juta kristal suci tidaklah seberapa, tetapi itu hanya biaya masuk sekali saja. Seiring berjalannya waktu, tak seorang pun dapat menahan pengurasan semacam ini. Bahkan sekarang, banyak orang memendam rasa kesal terhadap kekuatan seperti Star Alliance, tetapi karena mereka kalah, mereka hanya bisa menahan rasa frustrasinya. Karena semakin sedikit pasukan yang memasuki medan perang para dewa, tempat ini menjadi wilayah kekuasaan eksklusif pasukan seperti Istana Xuanming Timur dan Kunlun Zai. Terutama Istana Dong Xuanming. Setelah merasakan kesuksesan besar di medan perang para dewa, saya masih menantikannya hingga hari ini. Mereka telah ditempatkan di sana, dan bahkan menganggap medan perang para dewa sebagai tempat pelatihan bagi para murid mereka. Terlepas dari kualitas barang-barang tersebut, baik yang rusak maupun utuh, selama masih berguna, barang-barang tersebut akan diangkut kembali ke markas sekte. Biasanya, pengiriman semacam ini terjadi setahun sekali. Entah karena kebetulan atau memang sudah direncanakan, para anggota sekte Phoenix muncul di momen krusial ini di kota tanpa jalan pulang, tempat yang harus dilalui tim pengawal. Mari kembali ke topik utama. Ketika Pei Meng mengetahui bahwa pasokan ini akan segera memasuki kota tanpa kembali, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah sekte Phoenix. Tetapi kata-kata dari ujung lain kristal komunikasi memberinya keyakinan. Bagaimanapun, Tetua Agung Istana Taya adalah makhluk alam dewa kuno. Pei Meng sendiri tidak mungkin sebanding dengan Ditian. Jadi, untuk memastikannya, Pei Meng bertanya lagi, "Kudengar orang-orang dari sekte Phoenix semuanya punya kekuatan untuk bertarung melampaui level mereka." Sebagai inspektur pertama dan satu-satunya di Departemen Inspeksi, kekuatan Ditian seharusnya lebih dari yang terlihat, kan? Meskipun dia sangat kuat, bisakah dia benar-benar melawan dewa kuno? Pihak lain berkata dengan tidak sabar, orang-orang dari sekte Phoenix itu memang punya potensi besar, tapi bagaimanapun juga, mereka berada di alam dewa surgawi dan alam dewa kuno. Kalau bicara soal orang kuat yang bisa melawan ahli alam dewa kuno, mungkin cuma Suhan. Namun, Suhan saat ini baru berada di alam dewa surgawi bintang 5. Terlepas dari metode masa lalunya, dalam hal kekuatan tempurnya sendiri, dia mungkin bahkan tak bisa menandingi ahli alam dewa kuno. Juga, Pei Meng, mengingat perbedaan antara alam dewa surgawi dan alam dewa kuno, merasa benar-benar lega. Meskipun Tetua Agung Istana Taya hanyalah dewa kuno bintang 1, dia masih cukup kuat untuk menekan Ditian. Jika dia benar-benar berani mengingini persediaan itu, biarkan dia mati di sini. Kristal transmisi suara perlahan meredup. Pei Meng menyimpannya, menarik napas dalam-dalam, dan menatap Ditian lagi. Secara kebetulan, Ditian juga sedang menatapnya pada saat itu. Melihat senyum acuh tak acuh di wajah orang lain, Pei Meng tiba-tiba merasakan getaran menjalar di hatinya, perasaan yang membuatnya sangat kesal. "Inspektur Kekaisaran," Pei Meng berkata dengan suara berat, "sepertinya Jenderal Ilahi Sun Yao dari Sekte Phoenix telah meninggalkan Istana Xuanming Timur. Apakah kau masih berencana untuk terus menunggu di sini? Apa hubungannya kepergian mereka denganku, Kaisar? Bukan ini yang kutunggu." Mata Ditian berbinar saat ia memuji, "Sebenarnya, memang sudah waktunya untuk pergi, tapi hidangan di Menara Magpie sungguh lezat. Ketua Sekte memberi kami 10 triliun kristal ilahi untuk dinikmati, dan aku tidak bisa kembali sebelum menghabiskan semuanya. Anda mungkin tidak akan mampu menghabiskan semuanya." Pei Meng mendengus dingin, "Kamu sudah makan semua bahan-bahan berkualitas tinggi itu. Sekarang, bahkan jika kamu punya uang, kamu tidak bisa membelinya lagi. Jadi, sebaiknya kamu berhenti makan untuk saat ini. Benarkah?"
Bukankah Penatua Pei bilang memberi makan 30 juta orang tidak akan jadi masalah? Tanya Ditian, tampak bingung. Itu benar, tapi yang kumaksud bukanlah bahan-bahan berkualitas tinggi itu. Aku mengerti, itu agak memalukan. Ditian berpikir sejenak lalu berkata, kalau begitu, begini saja. Bawa saja sisa bahannya. Tetua Pei, jangan khawatir. Berapapun harga yang Anda minta, kami bisa menerima. Mata Pei Meng melebar, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas, dan orang-orang ini masih berencana untuk tinggal. Apa mereka tidak punya malu? Mereka bahkan mengatakan akan menerima harga berapapun, tapi Anda mencoba untuk makan dan pergi, tentu saja Anda akan menerimanya. Namun, mengingat instruksi dari markas besar sekte untuk menahan sementara Ditian dan yang lainnya, Pei Meng tidak punya pilihan selain menahan amarahnya dan terus memerintahkan para pelayannya untuk menyajikan hidangan. Tentu saja, hidangan ini jauh lebih murah untuk dibuat, rasanya tidak seenak hidangan ini, dan tidak akan meningkatkan level kultivasi. Pei Meng sempat mempertimbangkan untuk meracuni makanannya, tetapi ia tidak punya racun berkualitas tinggi. Jika itu racun biasa, anggota Sekte Phoenix pasti bisa mendeteksinya dengan mudah. Oleh karena itu, ia meninggalkan ide tersebut. Ketika Pei Meng menghadapi Ditian dan yang lainnya, dia merasa frustrasi, marah, dan tertekan. Di tempat lain, Sekte Naga Langit, Penatua Eksekutif Wu Qiye juga memiliki ekspresi muram. Saat itu, bersama dengan Star Alliance, mereka menyerang Sekte Phoenix dan menghancurkan kantor pusat sekte tersebut hingga rata dengan tanah. Sejak hari itu, Sekte Naga Langit sangat jelas bahwa mereka, yang awalnya tampaknya hanya berada di pihak aliansi bintang, kini telah sepenuhnya berdiri di pihak yang berlawanan dengan Sekte Phoenix. Oleh karena itu, ketika Jenderal Iblis Netherworld Luo Xingyun tiba dengan 100.000 pasukan Sekte Phoenix, gerbang naga surgawi tidak mengundang mereka masuk. Para tetua eksekutif, yang berdiri di atas para tetua luar dan tetua dalam, dapat dikatakan merupakan tetua paling berkuasa di Sekte Naga Surgawi, atau bahkan di antara semua kekuatan besar. Wu Qiye, sebagai salah satu tetua eksekutif Sekte Naga Langit, adalah seorang kultivator alam Dewa Langit Bintang 7. Penampilan pribadinya sudah merupakan tanda penghormatan bagi Sekte Phoenix. Yang membuatnya tidak senang adalah bahwa Sekte Phoenix tidak memberinya wajah apapun. Hadiah. Wu Qiye menatap Luo Xingyun dan mencibir, pemimpin sektemu pasti sedang bermimpi. Kapan Sekte Naga Langitku pernah membuat janji seperti itu? Semuanya tercatat di Istana Pengadilan Manusia. Kau tak bisa menyangkal fakta ini, entah kau mengakuinya atau tidak, kata Luo Xingyun. Konyol. Wu Qiye langsung membalas, siapa yang Istana Manusia pikir itu? Hanya karena mereka bilang ada hadiah, bukan berarti memang ada. Kenapa kau tidak minta saja pada mereka? Apa yang kau lakukan di gerbang naga langitku? Tanpa Istana Pengadilan Manusia sebelumnya, gerbang Tianlong saat ini tidak akan ada. Ekspresi Luo Xingyun berubah dingin, sebagai manusia, kamu masih perlu tahu cara bersyukur. Jangan buang-buang napasmu untukku di sini. Wu Qiye mendengus dingin, aku bilang tidak, dan itu sudah final. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa Sekte Naga Langit tidak pernah membuat janji seperti itu. Sekte Phoenixmu seharusnya tidak pernah memimpikannya. Sekte Naga Langit tidak menerimamu. Kembalilah ke tempat asalmu. Luo Xingyun menatap Wu Qiye dalam diam selama beberapa saat. Tatapan matanya itu membuat Wu Qiye merasa tidak nyaman. Apa yang kau lihat? Wu Qiye mengerutkan kening. Baiklah, karena Sekte Naga Langit tidak mau menyerahkan, lupakan saja. Luo Xingyun tiba-tiba tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, mundur, bes. Pasukan berjumlah 100.000 orang, dengan tingkat kultivasi yang dilepaskan, bergerak bagaikan badai, secara bertahap menghilang dari pandangan Wu Qiye bersama dengan sosok Luo Xingyun. Wu Qiye memperhatikan arah mereka pergi, alisnya yang berkerut bukan saja tidak mengendur,
tetapi malah semakin dalam. Jika Luo Xingyun menyerang Sekte Tianlong dalam keadaan marah, Wu Qian benar-benar tidak akan takut padanya. Namun kini, Luo Xingyun bukan saja tidak menunjukkan kemarahan, tetapi juga pergi bersama anak buahnya, yang membuat Wu Qian mencium adanya konspirasi. Konspirasi apapun pasti berlandaskan kekuatan. Dengan kekuatan Sekte Phoenix saat ini, bahkan jika kau punya konspirasi besar, lalu kenapa? Sesaat kemudian, Wu Qian mendengus dingin dan berbalik kembali ke kediaman sekte. Kekuatan Sekte Naga Langit, Paviliun Fengwu, dan Istana Dongsuan Ming jelas telah bersekongkol sejak lama. Fang Sun, Sui, dan Fang Xijin semuanya kembali dengan tangan kosong. Nada dan cara bicara pihak lain sangat konsisten. Mereka tidak pernah membuat janji omong kosong, jadi imbalan apa yang diminta. Meskipun Su Han telah menginstruksikan mereka untuk tidak mengambil tindakan, Fang Xijin, dengan kepribadiannya yang lugas, masih tidak tahan dengan sikap tidak tahu malu pihak lain dan hampir berkelahi dengan Istana Dongsuan Ming. Untungnya, salah satu anggota Sekte Phoenix menariknya pergi dan berhasil membujuk Fang Xijin untuk berhenti. Bukan karena dia mudah marah, tetapi lebih karena dia paling membenci orang yang tidak jujur. Dulu, ketika kedua ras menjalin komunikasi, Istana Pengadilan Manusia, yang mewakili semua kekuatan, berjanji akan memberi penghargaan kepada mereka yang membunuh para iblis jenius. Fang Xijin menyadari hal ini. Beranikah Istana Pengadilan Manusia melakukan ini tanpa dukungan kekuatan besar? Mereka tidak akan melakukan itu. Pada akhirnya, Su Han berada di posisi pertama, setelah membunuh banyak sekali jenius keajaiban setan, dan memberikan banyak kontribusi bagi umat manusia. Tetapi kekuatan seperti Sekte Naga Langit dan Paviliun Fengwu menolak mengakuinya. Kembali ke tempat Ditian dan pasukannya. Kota yang tidak ada jalan pulang. Pasokan dari Istana Dongsuan Ming tiba dengan cepat dan terang-terangan, tanpa ada upaya untuk menyembunyikannya. Tidak jelas apakah ini disengaja atau merupakan tanda kepercayaan yang tulus. Di bawah Istana Dongsuan Ming, ada 3 istana. Istana Taya adalah salah satunya. Setiap istana memiliki seorang kepala istana, yang merupakan penguasa sejati Istana Dongsuan Ming dan orang paling berkuasa selain kepala istana. Di bawah keempat kepala istana ini adalah para tetua eksekutif. Tetua Agung Istana Taya, juga dikenal sebagai tetua eksekutif utama Istana Taya, konon didewakan di tanah Jiutan, makanya diberi gelar tersebut. Dari alam dewa semu hingga alam dewa surgawi, mereka hanya dapat disebut sebagai alam dewa. Tingkatan dewa kuno adalah apa yang dianggap oleh banyak kultivator sebagai dewa sejati. Tentu saja, dalam konteks generasi selanjutnya saja, mereka berbeda dari dewa-dewa kuno di masa lalu. Dewa kuno 9 kolam, dengan tingkat kultivasi alam dewa kuno bintang 1, dapat dianggap sebagai tingkat terendah alam dewa kuno. Meski begitu, dia sangat terkenal di Sekte Naga Langit. Tidak ada dewa kuno yang boleh diremehkan, dan tidak pula keagungannya diinjak-injak. Di antara banyak dewa kuno 9 kolam dianggap cukup arogan. Tidak seperti dewa kuno lainnya yang selalu berfokus pada kultivasi dan terobosan, ia justru senang menjelajahi dunia. Mungkin karena kepribadiannya lah ia tetap melangkah memasuki kota tanpa kembali, meskipun tahu bahwa ada barang penting di antara perbekalan itu. Mereka di sini. Ditian meletakkan kristal komunikasi di tangannya, berdiri di lantai 10 menara Magpie, dan melihat ke kejauhan. Tak lama kemudian sejumlah besar tokoh berjalan keluar dari gerbang kota. Kota tersebut memiliki peraturan yang melarang terbang, kecuali di alam dewa kuno. Namun, dewa kuno 9 kolam yang berdiri di paling depan tidak bergegas menuju menara Magpie. Ia justru berjalan perlahan menyusuri jalan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mengangkat dagunya, senyum mengembang di bibirnya, matanya sedikit menyipit, tampak sangat menikmati tatapan kagum dari orang-orang di sekelilingnya. Seperti dugaanku, dia orang tua yang sangat sombong. Cibir Ditian, yang mulia, semuanya sudah siap, kata seseorang dari samping.
Bergerak di kota tanpa jalan pulang ternyata cukup mengasyikkan. Cahaya menyilaukan berkilat di mata Ditian, lalu ia berkata, sayang sekali perbekalan dari Paviliun Fengwu dan Gerbang Naga Langit tidak tiba bersamaan, jadi kita hanya bisa menyerang Istana Dongsuan Ming terlebih dahulu. Aku ingin tahu apakah yang disebut barang penting dalam perbekalan ini sepadan. Karena pemimpin sekte telah memberi perintah, itu pasti bermanfaat, kata salah satu anggota Phoenix. Memang, pemimpin sekte itu selalu sangat berwawasan luas. Ditian berkata dengan suara berat, berikan perintah. Korps pengawal bulan cerah akan menggunakan sihir pemanggil untuk melancarkan serangan 4 arah terhadap penduduk Istana Suanming Timur. Korps pengawal Dewa Malam Ungu akan menutupi serangan Korps pengawal Dewa Bulan Cerah dan melancarkan serangan dahsyat ke seluruh jalan. Tak peduli mereka dari Istana Suanming Timur atau bukan, siapapun yang datang ke kota tanpa jalan pulang harus dibunuh. Tim patroli akan ikut denganku. Ingat tujuan kita, rebut persediaan terlebih dahulu, lalu bunuh. Pada saat yang sama, seseorang harus terlebih dahulu mengubah penampilannya dan mengenakan topeng. Tidakkah mereka menyangkal bahwa mereka pernah membuat janji itu? Kalau begitu kami tidak akan mengakui kalau kami dari Sekte Phoenix. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.